Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mauiza dari SMK Negeri 1 Ponorogo di program Garda Edukasia. Nah, di program kali ini kita akan mengikuti kegiatan penyuluhan serta pembelajaran dari Dinas Peternakan di Madiun, tepatnya di Desa Bandungan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti saya pada segmen kali ini. Kita akan mengunjungi sebuah kelompok ternak yang berada di Desa Bandungan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Suasana desa yang asri serta masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak memang cocok untuk mendukung kegiatan kelompok ternak Sidokoyo. Saat ini, kita akan mengikuti kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun untuk melakukan monitoring kesehatan hewan ternak serta pembimbingan mengenai pembuatan pakan ternak, juga pembuatan pupuk dari kotoran hewan ternak yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini, kegiatannya seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Jadi kegiatan kami hari ini adalah MUNEF di kelompok, dan juga kami akan mengadakan pelatihan pakan di kelompok. Nah, untuk bicara tentang perkembangbiakan hewan di peternakan ini, seperti apa pentingnya perkembangbiakan di peternakan? Misal dalam 1 tahun normalnya itu berapa kali? Terima kasih. Jadi ginilah, kami hadir ke sini itu dalam artian juga ingin hadir. Kami ingin hadir di dalam peternak, di dalam kelompok ini, supaya peternak itu merasa nyaman. Jadi kalau dalam hubungan dengan perkembangan, kami ingin sebenarnya bahwa dari ternak-ternak yang ada ini, kambing-kambing yang ada ini, dalam 1 tahun minimal atau 1,5 tahun itu minimal mereka sudah beranak 2 kali. Ini yang ingin selalu kami pacu pada kelompok, supaya apa? Karena kalau peternak itu sudah memelihara, sudah untung, itu akan memberikan beban yang tersendiri. Dia akan menjadi lebih bersemangat untuk beternak. Ini yang kami maksudkan hadir kami di dalam kelompok ternak ini. Oke. Nah, untuk cara merawat kesehatan hewan ternak dalam hal kebersihan kandang ternak itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Jadi kami selalu memberikan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi pada kelompok, pada peternak, supaya selalu membersihkan kandang. Hygiene sanitasi pada peternakan itu nomor 1. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kami atau bagi peternak untuk bisa berkembang. Karena tanpa hygiene dan sanitasi yang baik, saya yakin ternak-ternak ini juga akan mengalami kesulitan dalam berkembang, karena jelas bahwa ternak-ternak ini akan mengalami yang namanya suatu penyakit. Karena penyakit awalnya sebenarnya itu adalah dari hygiene dan sanitasi. Sehingga kami selalu kepada peternak dan pada kelompok ini menekankan bahwa hygiene sanitasi adalah hal yang utama dan yang pertama untuk dilakukan oleh peternak dalam rangka mengembangkan peternakan. Nah, penyakit apa saja yang dapat terjangkit pada hewan ternak jika tidak menjaga kebersihan hewan ternak tersebut, Pak? Penyakit yang biasa terjadi karena hygiene sanitasi atau mungkin karena seperti yang kami lihat di dalam peternak-peternakan seperti ini, rakyat ini, pertama adalah penyakit itu adalah penyakit kulit yang bisa dikatakan oleh skabies. Itu biasanya ada yang di mulut, kemudian ada yang di telinga, ada yang di muka, ada yang di badan. Itu rata-rata karena faktor hygiene sanitasi. Dan yang kemudian yang kedua, itu adalah faktor yang namanya penyakit enteritis. Itu karena apa? Karena sebenarnya banyak seperti kayak gini ini yang di bawah masih kotor ini. Ini nanti akan dimakan oleh kambingnya. Dan itu akan ada bibit penyakit yang masuk. Dan itu bisa menyebabkan penyakit di dalam kambing ini dan bisa menjadi penyakit yang namanya enteritis dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada penyakit cacing, dan ini hampir 90% ternak itu cacing itu selalu mengancam. Dan inilah sebenarnya kami selalu memberikan bimbingan pada peternak untuk memberikan obat cacing itu minimal 3-4 bulan sekali. Kalau melihat hygiene sanitasi seperti ini, untuk menghindari apa? Karena kalau cacing ini sudah menyerang pada ternak-ternak itu, ternak akan terganggu kesehatannya. Minimal cacing ini akan menyebabkan kekurusan pada ternak. Kalau ternak sudah terkurus, berarti ternak tidak akan produktif, mengurangi produktivitas pada ternak. Nah, untuk pemanfaatan dari kotoran ternak sendiri itu bagaimana ya kira-kira, Pak? Terima kasih. Dan ini sebenarnya yang kami selalu dengungkan pada peternak. Jadi kalau kita melihara sapi atau melihara kambing, pasti kita dapat kambing, pasti kita dapat sapi. Tetapi bagaimana kita memberikan edukasi pada peternak bahwa apa yang dia pelihara itu bisa memberikan manfaat yang lain. Contohnya adalah pemanfaatan kompos. Kami sampaikan pada kelompok itu bahwa
Kalau ini bisa dimanfaatkan, ini adalah uang. Dan uang ini kalau dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik, ini bisa menghidupi kambingnya dan juga bisa menghidupi peternaknya. Nah, untuk pembuatan pupuk dari kotoran ternak itu bisa dijelaskan Pak bagaimana prosesnya? Terima kasih. Jadi dari kotoran seperti ini sebenarnya dengan ada fermentor, itu nanti kita siram. Kemudian nanti akan masuk lagi kita siram fermentor lagi. Demikian seterusnya. Dan waktu fermentasi ini adalah 21 hari. Oke, 21 hari itu, setelah 21 hari itu bisa dipanen. Pada hari ke-22, peternak sudah bisa mendapatkan hasilnya dari kompos ini. Dan ini yang ingin sebenarnya di kelompok ini bisa memanfaatkan kotoran ini, karena banyak sekali dari teman-teman sobat ternak itu belum bisa memanfaatkan kotoran, sehingga kalau di daerah seperti di daerah ini ya, di daerah Bandungan ini disampaikan tadi oleh kelompok itu, kotoran lu suruh ngambil sendiri, uang loh ini. Nah, inilah sebenarnya kami hadir itu seperti ini, memberikan manfaat pada peternak itu, bahwa kotoran ini adalah uang yang bisa dimanfaatkan. Tujuan dari dilakukannya monitoring dan pembimbingan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Ternak ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari peternakan di Madiun. Setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memonitoring hewan ternak dari kelompok ternak Sidokoyo, dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan pakan hewan ternak menggunakan bahan-bahan di sekitar lingkungan serta menggunakan cairan fermentasi, lalu disimpan dalam wadah hingga 21 hari. Ketua kelompok ternak Sidokoyo merasa senang dan sangat terbantu dengan adanya pelatihan pembuatan pakan ternak dan pupuk organik dari Dinas Peternakan. Nah kawan, itu tadi adalah tayangan dari penyuluhan serta pengajaran dari Dinas Peternakan di Kabupaten Madiun. Semoga tayangan tersebut bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya Mauiza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi Multimedia.